Pak. Terima kasih ya. Tentukan persamaan lingkaran dengan jari-jari 5 satuan ya, dan bersinggungan di luar dengan lingkaran, bersinggungan luar, bersinggungan di luar lingkaran dengan persamaan x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 2x kurang 4y kurang 20 sama dengan 0 ya, di titik A gitu ya. Baik. Nah, pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa pusat lingkaran ya, pusat lingkaran pertama sama dengan M1 itu koordinatnya adalah sama dengan min A per 2 ya, min A per 2, min B per 2, berarti sama dengan 1,2 ya. Dan jari-jari lingkaran pertama kita misalkan R1 itu sama dengan akar dari inilah ya, si H1 kuadrat tambah K1 kuadrat dikurang C. Nah, itu sama dengan apa? Akar dari R1-nya H1-nya itu 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dikurang minus 20. Sama dengan akar dari 25 kalau nggak salah ini ya. Sama dengan 5. Jadi lingkaran pertama itu jari-jarinya 5, lingkaran kedua pusatnya di lingkaran pertama jari-jari 5 dan pusatnya di 1,2, dan lingkaran kedua juga posisinya seperti itu ya. Nah, kita coba lihat ilustrasinya. Biar agar kalian bisa. Nah, kalau ini secara praktek ini Bapak akan suruh kalian menggambar lingkarannya, tetapi untuk memaksimalkan waktu yang ada Bapak langsung gambar di GeoGebra ya. Nah, perhatikan titik singgung lingkarannya itu adalah di minus 5,5 ya. Nah, kalau kelihatan di sini ya. Nah, sedangkan pusat lingkaran yang pertama itu ya, lingkaran yang pertama itu adalah pusat dari si lingkaran yang pertama ini ya. Nah, ini. Nah, jadi kita harus membayangkan bahwa ini adalah bisa menemukan cara menemukan si pusat lingkaran kedua bagaimana. Itu yang fokus kita ya. Bagaimana cara menemukan pusat lingkaran yang kedua. Nah, pertama bisa aja kita banyak cara ya yang bisa kita lakukan. Mungkin bisa kita buat garis singgung ya. Jadi kalau kita gambarkan garis singgung ya, garis singgung lingkaran gitu kan. Di sini di titik A, maka koordinat itu akan titik A, dia adalah titik tengahnya gitu. Atau bisa aja ini pencerminan gitu ya. Nah, dari sini seperti ini ya. Nah, tapi paling gampang sebenarnya melihat itu adalah bahwa titik M2 ini ya. M2 ini adalah M2 dan M1 itu karena perbandingannya adalah 1:1. Nah, makanya ini sangat penting sekali konsep vektor yang kemarin mungkin Bapak jelaskan ya. Nah, tapi kalau mau pakai transformasi juga boleh pencerminan. Kamu cari garis singgungnya terlebih dahulu, lalu kamu cerminkan titik ke terhadap garis. Menurut Bapak itu akan sangat lebih repot ya. Oke, jadi Bapak akan menggunakan konsep bahwa
perbandingan antara MA ke MB itu sama, ya. Oke, seperti ini ya. Karena perbandingan A ke MB itu sama, maka harusnya ya, jadi si M2 ini, nah kebetulan ini sama ya, kita nggak usah pakai vektor yang kemarin, tapi kalau dia mau pakai vektor yang kemarin juga boleh ya. Bapak lebih memilih nanti ini kita pakai titik tengah ya. Apakah sudah kembali ke gambar yang pertama, PPTA ke Word-nya? Sudah, baik ya. Jadi kita perhatikan bahwa karena R1 sama dengan R2, maka titik singgung kedua lingkaran, dalam hal ini titik A ya, merupakan titik tengah dari M1 dan M2 gitu, M1 dan M2. Nah, maka berlaku ya, si A itu ya, si koordinat A itu adalah bisa langsung kita gunakan ke X M1 ya, X M1 tambah Y M1 per 2 gitu ya, tambah Y M1 per X M2 maaf ya, X M1 tambah X M2 dan satu lagi adalah tinggal ganti itu jadi Y ya. Jadi kita ganti ini jadi YM1 dan YM2. Nah, di sini kan titiknya itu adalah 5,5 ya. 5,5. Maka nah ya. Jadi si XM1 kan dari ketahui ya. Tadi itu adalah H1. Jadi H1 tambah H2 sama dengan 2 kali XA. Itulah yang kita pahami ya. Atau H2 sama dengan 2XA dikurang H1. Atau 2 kali 5 dikurang H1-nya tadi berapa? Titiknya itu 1 ya. Yaitu 9 ya. Dan juga K1 ya, K1 tambah K2 itu sama dengan 2YA. Sehingga K2 sama dengan 2YA dikurang K1. 2 kali 5 kurang K1-nya itu adalah 2. Berarti sama dengan 8. Jadi lingkaran yang dimaksud adalah lingkaran yang berpusat di titik M2 ya, M2 9,8 dan berjari-jari R2 sama dengan 5, yaitu ya kita tinggal masukkan ya, X kurang 9 kuadrat ditambah Y kurang, atau kita tulis dulu formulanya, X kurang H1 H2 kuadrat tambah Y kurang H2 kuadrat, H2 dikuadratkan sama dengan R2 dikuadratkan ya. Atau X kurang 9 kuadrat ditambah Y kurang 8 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Kalau kita jabarkan ini X kuadrat kurang 18X tambah 81. Yang kedua Y kuadrat dikurang 16Y ya 16Y ya. Tambah 64 ya sama dengan 25.
Atau kita susun ulang x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 18x dikurang 16y ya, ditambah 81 tambah 64, 81 tambah 64 itu 145 kalau nggak salah ya. 145 dikurang 25 berarti itu sama dengan 120. Nah, kita akan coba periksa apakah sesuai dengan di sini ya. Persamaannya kita akan coba lihat. Kalau kita gambarkan lingkaran ini, nah sesuai ya. Dan kalau kita jabarkan juga sama hasilnya ya. Oke, jadi ini lingkaran yang kita peroleh ya. Ada pertanyaan anak-anak? Ada yang kurang dipahami? Terputus yang Bapak dengarkan. Apakah kalian bisa dengar jelas suara teman kalian tadi? Baik, kalau enggak, ya bagi anak-anak mungkin boleh kalau ada buka buku, Bapak sedang mengerjakan LKS 12 ya. Gimana Armansyah? Atau Givan? Pak, koordinat A sama 5,5 dapat dari mana, Pak? A-nya dikasih di soal itu. Oh, enggak. Sorry. Berarti Bapak yang enggak lengkap nulisnya 5,5. Oke ya. Di dalam soal dia di titik A 5,5. Oke, jadi kalau seandainya panjang jari-jarinya diubah pun, ya tinggal kamu sesuaikan saja ya dengan vektor posisi ya. Ingat masalah konsep vektor posisi anak. Oke, kita lanjutkan ya. Dua lingkaran berjari-jari 5 satuan saling bersinggungan di titik 1,2. Jika persamaan garis singgung kedua lingkaran itu adalah jika persamaan garis singgung kedua lingkaran itu adalah 4x tambah 3y kurang 10 sama dengan 0. Tentukan persamaan kedua lingkaran tersebut. Nah, ini cukup menantang ya. Kita diberikan dua lingkaran yang berjari-jari 5 satuan dan saling bersinggungan di titik 1,2. Jika persamaan garis singgungnya itu yang diketahui, apa yang dapat kita lakukan? Nah, kalau kita bayangkan lingkaran yang tadi, Oke, Bapak sudah beralih ke GeoGebra, nak? Kita punya dua informasi, yaitu pertama ada 3 informasi ya. Pertama, titik singgungnya adalah 1,2, kita misalkan itu titik A. Kemudian ada persamaan garis singgung, yaitu si 4x tambah 3y kurang 10 sama dengan 0. Nah,
bayangan kita adalah nanti lingkaran kita itu, bisa kebayang nggak anak-anak? Nanti lingkarannya ada di mana? Kalau ternyata garis singgung itu adalah melalui titik A, dan titik A itu adalah garis singgung, maka garis ini, garis 4X tambah 3Y kurang 10 itu tegak lurus ke diameter. Garis diameter kedua lingkaran. Bisa dibayangkan? Jadi kalau kita gambarkan garis yang tegak lurus seperti ini, ya, kamu boleh lihat, maka lingkaranmu itu apabila dia berjari-jari 5, bisa kira-kira paham? Andai kamu buat lingkaran di A yang jari-jarinya 5, maka perpotongan antara, jadi gitu ya. Kamu boleh lihat di sini, ya. Kamu boleh temukan ada 2 titik di sini. Jadi bayangkan ini garis yang pertama, ya. Pada garis yang pertama itu melalui titik A, ya. Dan kita tahu bahwa itu adalah persinggungan kedua garis, ya. Persinggungan dua garis, persinggungan lingkaran yang misalkan ini seperti inilah ya. Tanpa mengurangi keumuman, misalkanlah itu yang pusat yang pertama, ini pusat yang kedua, seperti ini. Maka logikanya seperti ini ya. Nah, bisa dibayangkan? Nah, jadi kita mulai dari awal menganalisisnya seperti ini. Kita bayangkan, ya. Informasi awal adalah bahwa kamu punya sebuah titik singgung, 2 lingkaran, lalu diberikan sebuah garis singgung di titik itu. Ya. Dari mana kita tahu bahwa garis singgung kedua lingkaran itu adalah melalui titik itu? Nah, bisa kita periksa ya. Nanti ternyata titik 1,2 berada pada garis yang kita maksud. Itu yang pertama. Lalu kamu buat sebuah garis yang tegak lurus dengan dia. Karena tadi garis tegak lurus ini, dia akan melalui pusat kedua lingkaran. Bisa dipahami? Dia akan melalui pusat kedua lingkaran. Kalau kamu ada garis singgung, dia akan melalui pusat kedua lingkaran. Kenapa? Karena jika ada sebuah titik, ya, di sini, dia akan tegak lurus. Kondisi tegak lurus itu hanya bisa terjadi kalau dia itu tegak lurus ke jari-jarinya. Nah, karena dia bersinggungan, maka kedua jari-jari itu akan berada pada satu garis lurus seperti ini. Nah, dari analisis ini apa yang harus kita lakukan berarti? Ya, kalau kita nyeleneh ya pakai GeoGebra aja Pak, langsung dapat gitu ya. Tapi kan kita menggunakan GeoGebra supaya memahami apa yang terjadi dan apa langkah-langkah yang harus dilakukan sebenarnya ya. Nah, ini ibarat proses kamu menggambar kalau Bapak minta di kelas ya. Ya, silakan ambil busur dan jangka, gambarkan seperti ini, gambarkan seperti ini. Nah, proses itu kita singkatkan menggunakan GeoGebra. Ya. Bapak sangat menyarankan kalian melakukan penggambaran yang sesuai ya. Pelajari teknik-teknik menggambar supaya ketika kamu menyelesaikan soal, paling tidak gambarmu benar dulu. Kan seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya ya, Nak. Apakah sudah beralih ke Word-nya? Sudah, Bos. Maka dalam penyelesaiannya, kita akan mengikuti berapa langkah ya. Langkah pertama, kita periksa ya, bahwa titik singgung kedua lingkaran ya, misalkan A di 1,2 berada pada garis 4X tambah 3Y kurang 10 sama dengan 0.
Nah, bisa diperiksa itu ya. Pada langkah pertama kita periksa apakah dia itu di mana posisinya ya. Ternyata berada pada garis itu. Maka akibatnya ya, persamaan garis singgung ya. Akibatnya persamaan garis singgung tersebut tegak lurus dengan garis yang melalui pusat kedua lingkaran, yaitu garis M1, M2. Bisa dipahami, anak-anak? Dia akan tegak lurus ke situ. Nah, gradien garisnya apa? Gradien garis singgungnya adalah ya kebalikannya ini ya. M sama dengan minus 1 per M1. Nah, di mana M1-nya adalah gradien dari garis 4X tambah 3Y kurang 10 sama dengan 0. Ya. Sama dengan berapa gradiennya nih? Gradien garis 4X tambah 3Y kurang 10 sama dengan 0 adalah minus 4 per 3. Ya, sehingga M-nya sama dengan minus dari 1 per minus 4 per 3. Berapa itu? 3 per 4. Oke ya. Jadi, jadi persamaan garis M1, M2 ini adalah apa? Oh, kemana Anda? Ya. Bentar ya. Adalah persamaan garis yang melalui titik singgungnya tadi apa? Titik A, yaitu 1,2 dan bergradien 3 per 4, yaitu Y kurang YA. Ya, Y kurang YA sama dengan M kali X kurang XA. Kita masukkanlah. A-nya 2 kan? M-nya 3 per 4, X-nya X, XA-nya 1. Berarti ini 4X kurang 8 sama dengan 4Y, maaf ya. 4Y kurang 8 sama dengan 3X kurang, atau bisa aja langsung seperti ini ya. Y sama dengan 3 per 4X kurang 3 per 4 ditambah 2. Berapa itu 3 per 4 tambah 2? 5 per 4 ya. Iya enggak? Tambah 5 per 4. Nah, jadi persamaan garis M1, M2 ini adalah 3 per 4. Ya. Jika kita langkah kedua, setelah dapat itu, maka pada langkah kedua, jika kita gambarkan lingkaran yang berpusat di titik A 1,2 dan berjari-jari 5, maka lingkaran akan gimana? Melalui atau memotong lah ya, akan memotong garis M1, M2 di mana? Di titik M1 dan M2. Bisa dibayangkan tadi? Nah, M1 dan M2. Jadi kalau kamu tadi udah punya garis ini, kamu gambarkan garis, lalu kamu gambarkan lingkaran, pusatnya di A, jari-jarinya 5, berarti akan melalui M1 dan M2, atau akan memotong M1 dan M2. Sehingga, apa yang harus kita lakukan? Akibatnya, kita tinggal menyelesaikan, oke ya, kita tentukan ya, persamaan lingkaran yang dimaksud adalah
Berarti itu X kurang H kuadrat, ya, ditambah Y kurang K kuadrat, sama dengan R kuadrat. Si H-nya ini siapa? Di mana H-nya itu adalah si XA, si K-nya itu adalah si YA-nya. Jari-jarinya 5 ya. Kita masukkan. Berarti ini X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 25. Seperti ini. Nah, kita nggak usah buru-buru menjabarkannya, karena kita akan menyelesaikan, ya. Maka pada langkah ketiganya yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan persamaan lingkaran, menyelesaikan sistem persamaan kuadrat ya, sistem persamaan kuadrat linear. Yang mana? Ya, ini tadi ya, persamaan yang pertama. Persamaan yang pertamanya itu adalah si Y sama dengan 3/4 X tambah 5/4. Sedangkan persamaan yang kedua adalah X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 25. Bisa kira-kira? Nah, kalau kita selesaikan persamaan ini, kita akan dapatkan K1 dan K2 ya. K1, K2-nya akan dapat. Ya, kita selesaikan. Caranya gimana menyelesaikannya? Substitusi Y sama dengan Y ke persamaan kedua ya. Ke persamaan lingkaran. Sehingga diperoleh, kalau Y-nya kita masukkan ke persamaan lingkaran, maka persamaannya menjadi X1 kuadrat, X1 kurang X kurang 1 dikuadratkan ditambah. Nah, ini pastikan dulu sebelum kita lanjut, nak. Karena nanti kalau kita sudah lanjutkan, itu akan repot lagi memeriksa ulang ya. Udah benar nggak persamaan garis M1, M2 itu adalah Y sama dengan 3/4 X tambah 5/4? Udah sesuai nggak itu? Udah sesuai ya? Karena kalau itu salah ya ini akan salah sampai ke bawah. Nah, kalau itu sudah sesuai, nah sebenarnya kalau kamu perhatikan dengan dijeli, ini bisa langsung Y kurang 2 adalah 3/4-nya itu ya. Bisa? Kalau kamu perhatikan dengan jeli, ya itu langsung aja si 3/4 kali X kurang 1 dikuadratkan lagi. Sama dengan 25. Ya, jadi ini ibaratnya 1 kuadrat ditambah 3/4 kuadrat. Bisa ya dikeluarkan itu, nak ya. 1 kuadrat ditambah 3/4 kuadrat. Oh, maaf, bentar. Ini harusnya dalam kurung ya. 1 kuadrat ditambah 3/4 kuadrat. Kita keluarkan si X kurang 1 dikuadratkan sama dengan 25. Bisa? Nah, karena di sini ada 1, di sini ada 3/4. 1 kuadrat tambah 3/4 kuadrat itu adalah, kalau nggak salah, 25/16. Ya nggak? Benar nggak? Nah, berarti X kurang 1 kuadratnya berapa? Sama dengan X kurang 1 kuadrat adalah 16. Sehingga X kurang 1 sama dengan plus minus 4. Atau X-nya sama dengan 1 plus minus 4. Nah, untuk X sama dengan 1, maka Y sama dengan berapa? 3/4 tambah 5/4. Berapa itu 3/4 tambah 5/4? 2 ya. Gitu ya. Sedangkan untuk X sama dengan 2, maka Y-nya adalah 3/4 kali 2 ya. 3/4 kali 2 ditambah 5/4 sama dengan berapa itu? Bukan 2 ya, sorry. Ini nggak fokus ini, maaf. X-nya berapa ini harusnya? Bukan 1, nak. Berarti X-nya sini adalah 1 tambah 4, 5 ya.
X-nya 5 ternyata, maaf ya. Kalau X-nya 5 berarti ini adalah 15 tambah 5. 20 ya. Ya, pasnya. 15 tambah 5, 20. 20 bagi 5, 5 ya. Kalau X-nya sama dengan 1 kurang 4, minus 3 ya. Y-nya berarti 3 kali minus 3, minus 9 tambah 5, minus 1. Benar ya? Ya. Nah, misalkan, ya dalam hal ini misalkanlah M1-nya itu, kita sesuaikan aja ke gambar kita ya. M1-nya berarti sama dengan si 5, X 5,5 kan? Ini 5,5 nggak pas nggak? Dari gambar kayaknya 5,5 ya. Dan M2 yang minus 3, minus 2. Minus 1 ya. Nah, jadi ini kelihatannya sudah oke. Nah, udah. Maka persamaan kedua lingkaran adalah ya tinggal masukin si X kurang 5 kuadrat ditambah Y kurang 5 kuadrat sama dengan jari-jarinya 5 tadi ya. 5 kuadrat atau X kuadrat tambah Y kuadrat. Langsung aja ya, Bapak buat 10X tambah kurang 10Y tambah 25 kalau nggak salah ini ya. Tambah 25 sama dengan 0. Nah, itulah lingkaran yang pertama ya. Jadi L1 kongruen dengan ini. Simbol kongruen ada nggak di sini? Ada ini. Oke ya. Sedangkan L2-nya kongruen dengan si X kurang minus 3 kuadrat ya. Minus 3 kuadrat ditambah Y kurang minus 1 dikuadratkan sama dengan 5 kuadrat. Sehingga dapatnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X tambah 2Y. Kemudian 3 kuadrat itu 9. 1 kuadrat itu 1. 9 tambah 1, 10. 10 kurang 25. Minus 15 ya. Sama dengan 0. Nah, kita periksa ulang. Apakah benar itu persamaan lingkarannya? Nah, kita lihat ya. Sesuai ya. Nah, ini sama dengan minus 25 atau kalau dipindahkan jadi tambah 25. Satu lagi tambah 15. Nah, Bapak buat cepat karena Bapak asumsikan kalian sudah tuntas ya. Kuis 1, kuis 2 ya. Asumsinya gitu. Aduh, memang nggak tahu kenapa Bapak pingin kali kemarin minggu lalu itu selesai. Ternyata inilah, kita harus daring lagi. Jadi kalau minggu lalu sudah selesai itu masalah, kita udah anteng-anteng aja. Udah gampang itu Pak, aman ini ya. Nah, makanya ada kewajiban kalian sebenarnya menyelesaikan portofolio. Bapak pikir kalaupun tidak siap, ya jangan dikumpul. Ya, buat sakit hati itu ya namanya kalau nggak siap dikumpul. Ya sama aja kamu membuat nilai 0 gitu ya. Sebaiknya ketika ada siap, kamu kumpulkan. Kalau kamu belum siap, sampaikan sama Bapak. Kenapa alasannya nggak siap ya. Tapi kalau siap, maka itu akan lebih baik lagi. Karena berikutnya kita akan semakin banyak membahas soal-soal dan hal-hal yang seperti ini udah Bapak anggap udah paham gitu ya. Nah, kalau nggak paham, silakan tanya kiri kanannya, pasti dengan perhatikan jarak ya. Perhatikan jarak, tanya ya. Jangan lupa jangan pakai masker. Jangan lupa pakai masker. Ini Armansyah kan given sama ya. Nah, tapi banyak yang off cam ini. Bapak asumsikan mereka buka masker itu makanya off cam. Oke ya. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari sini, Nak? Dari soal kedua ini? Ada pertanyaan kira-kira?
Aman? Pak, saya mau nanya, nomor 1 Silakan. tambah H2 itu gimana, Pak? Yang nomor berapa? 1. 1, Pak. Nomor 1. Balik ke nomor 1 atau ke angka 1? Iya. Nah, Bapak ngasih tahu dua pilihan tadi. Kalau iya, Bapak nggak tahu yang mana yang iya. Langkah 1 atau apa? Soal nomor 1? Nomor 1, Pak. Yang nomor 1, yang mana ditanya? Yang H1 tambah H2 dan selanjutnya itu gimana? 1, ini kan kali silang kan ini. XM1 kan H1 tadi kan kita misalkan. Ya, ini kan H1. Ini H2. Berarti H1 tambah H2 per 2 sama dengan ini kan XA itu kan. Nah, 2H berarti H2-nya 2XA kali silang kurang atau per 2 dulu lah ya, biar nggak bingung mungkin. Ini dibuat per 2 saja dulu. Per 2 sama dengan XA. Nah, itu berarti H2 seperti itu ya. Ini kan titik tengah, karena dia titik tengah. Kan dia di titik tengah. Nah, tapi kalau dia perbandingannya misalnya 2:3, nah kamu harus pakai vektor posisi. Ya, ini kan karena membagi 2 dan dia ini segaris ya. M1, M2 itu segaris, baru boleh pakai titik ini. Artinya kalau seandainya dia nggak segaris, nah itu nggak boleh berlaku. Dan kondisinya itu pasti seperti ini, kalau dia nggak segaris, pasti berpotongan. Bentar ya, Bapak save dulu ini. Lihat, perhatikan. Kalau seandainya dia tidak segaris, pasti dia berpotongan. Nah, misalnya di sini. Maksudnya kan ini nggak segaris ya, si A ke B dan B ke C. Nggak segaris kan? Maka dia akan akan berpotongan. Nah, sebaliknya kalau dia seperti ini segaris, nah sekaligus dia akan bersinggungan gitu. Bisa? Nah, kalau dia pakai bersinggungan seperti ini, maka kita cukup gunakan vektor posisi, perbandingan vektor posisi gitu ya. Jadi bayangannya seperti itu, Nah, tapi kalau dia seperti ini misalnya ya, nah kita pakai konsep jarak nantinya. Perbandingannya punya jarak gitu. Bisa dipahami, Steven? Kenapa digunakan ini? Bisa. Oke. Ya. Tapi kalau dia PG nggak usah pakai vektor posisi ya. Ya langsung aja ada formulanya itu ya, misalnya 2x berapa. Tapi kalau dia esai, ya dia harus ditunjukkan proses kan. Ya, sebenarnya ini jauh lebih singkat dari yang tertulis ini kalau Bapak nggak nuliskan step by stepnya secara lengkap. Ya tinggal coret-coret aja kan. Tujuannya langsung tahu. Oh, cari misalnya inilah soal nomor 2 ini. Ya step-stepnya pertama cari garis singgungnya. Yang tegak lurus. Garis yang tegak lurus, bukan garis singgung ya. Garis tegak lurus. Lalu selesaikan persamaannya. Nanti dapat 2 akar-akar. Langsung substitusi. Gitu. Tapi sebaiknya waktu kalian mencatat tetap dituliskan step by stepnya. Sudah bisa kita lanjut ke soal berikutnya? Sudah bisa, Nak? Halo anak-anak, udah bisa kita lanjut? Baik. Soal nomor 3 ya. Kita lihat.
Tentukan persamaan lingkaran berjari-jari. Ini Bapak udah pindah lagi kan ke Word? Berjari-jari 3 satuan dan bersinggungan di dalam dengan lingkaran x kuadrat, ya, x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4x kurang 6y kurang 12 sama dengan 0 di titik minus 1, minus 1. Nah, dikatakan di sini dia bersinggungan di dalam. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan jelas menentukan apa? Langkah pertama jelas tentukan pusat dan jari-jari lingkaran x kuadrat ini ya. X kuadrat tambah y kuadrat dikurang 4x kurang 6y kurang 12 sama dengan 0. Yaitu pusatnya di mana ini, Nak? M1 sama dengan min A1 lah kita buat ya. A1 per 2, min B1 per 2. Berapa berarti pusatnya ini, Nak? 2,3 ya. R1-nya adalah apa? Akar dari H1 kuadrat tambah K1 kuadrat dikurang C1 gitu ya. Oke, berarti ini akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurang minus 12. Berapa ini jari-jarinya ini? 5 juga. Ya. Lima ya. Baik, jadi tentukan pusat dan jari-jari lingkaran, yaitu seperti ini ya. Kemudian, karena dia bersinggungan dalam, harusnya apa yang terjadi? Oke, kita coba pindah ke proses menggambar ya. Yang pertama, lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4x kurang 6y kurang 12 sama dengan 0. Pusatnya di M1 ya. M1 adalah pusat dari lingkaran yang pertama. Oke. Dan ada titik minus 1, minus 1. Nah, ini ada titik seperti ini ya. Katanya dia bersinggungan dalam di situ dengan jari-jari 3. Nah, berarti gambarnya bakalan gimana? Ya, sebenarnya cukup mudah ya, tapi kalau di sini mudah. Tapi kalau kita lihat step by stepnya mungkin kita bayangkan titik M2-nya di sini ya. Kayak jaraknya itu kan harus 3 ya. Bapak buat pakai dilatasi mungkin. Dilatasi A ke M1 itu 3/5 mungkin. 3/5 dari M1. Oke, 2/5 sorry. Nah ini ya titik M2 nya ya. Nah jadi circle M2 melalui titik A. Nah kira-kira gambarnya seperti ini. Bisa dipahami? Nah sebenarnya peran transformasi geometri juga sangat kuat ya dalam hal ini, terutama untuk yang segaris-segaris ini ya. Kalau kita pakai konsep transformasi bisa nggak? Kalian udah belajar dilatasi kan? Iya nggak? Halo? Udah belajar kalian dilatasi?
Coba kita manfaatkan dilatasi ya. Oke. Nah, oke. Nah, kalau kita pakai konsep dilatasi ya, pada langkah kedua, perhatikan bahwa pusat lingkaran kedua M2 segaris dengan titik A ya. Oke, misalkan titik singgung kedua lingkaran adalah di A. A-nya itu tadi minus 1, minus 1 ya. Kalau nggak salah ya, minus 1. Perhatikan bahwa pusat kedua lingkaran kedua segaris dengan garis AM1. Nah, dia itu segaris. Ya, jadi kalau dia segaris sebenarnya bisa pakai, kalau kalian mau pakai perbandingan boleh ya. Kalau pakai perbandingan berarti AM banding M2 M1 itu adalah 3 banding 2 ya. Nah, kenapa? Nah, karena kedua lingkaran bersinggungan dalam di titik. Oh, ada 2 ini harusnya jawabannya ya. Ada satu lagi nggak kira-kira nak posisinya? Bisa dipahami kira-kira itu? Satu kan di sini. Satu lagi. Oh, jari-jarinya 3 ya? Udah dibatasi ya, jari-jarinya 3 kan? Halo? Anak-anak? Nah, oke ya. Di titik A dan R2 lebih kecil dari R1. Nah, itu udah disepakati ya. Maka berlaku apa? Mutlak dari, kalau dia bersinggungan dalam apa aturannya nak kemarin? Kalau nggak salah R2 kurang R1 adalah jarak dari itu ya, R2 kurang R1 sama dengan jarak dari pusat. Jarak dari pusat kedua lingkaran ya. Nah, berarti sehingga ya, M1 panjang M1 M2 ya. Panjang M1 M2 sama dengan mutlak dari 5 kurang 3 sama dengan 2 ya. Jadi perbandingan garis lah sekarang ini ya. Kalau kita ambil ya si AM, nggak usah ada ini ya, AM banding AM2 banding M2 M1 itu sama dengan 3 banding 2 ya. Nah, sehingga kalau kita pakai perbandingan si OM2 itu sama dengan vektor OM2 apa yang diminta dalam soal itu? Baca dulu soalnya, coba. 3 kali OM1 ya gitu ya. Jadi OM2
vektor posisi M2, silakan digambar nanti ya. Vektor posisi ini sama dengan ini kan perbandingannya 3:2 ya. 3 ke AM2, 2 ke M2M1. Berarti nyebrang dia ya. Kita seberangkan, ini 3 kali OM1 tambah 2 kali OA per 3 tambah 2. Nah, sederhananya ya 3 kalau kita apakan ya. Karena ini vektor posisi ya, Nak. Berarti vektornya itu adalah 3/5 dari vektor posisi M1, titik M1 itu koordinatnya kan tadi berapa? 2,3 ya. Berarti ini 23 ditambah 2/5 kali vektor -1, -1. Berarti titiknya itu adalah 3 kali 2, ya kan? 3 kali 2 tambah 2 kali -1 per 5. Ya, berapa itu ya? 3 kali 2 atau bertahap aja ya mungkin. 6/5 di sini 9/5 tambah -2/5 -2/5. Ya, hasilnya berapa nih? 4/5, bawahnya 6/5 ya. Nah, jadi pusat lingkaran adalah lingkaran adalah M2, yaitu 4/5,6/5. Nah, terlihat juga dari sini ya, posisinya itu kan bukan bilangan bulat ya, tapi nggak ada masalah. Ya, sehingga ya kalau udah dapat itu, maka masuk kita ke langkah ketiga ya. Langkah ketiga berarti tentukan persamaan lingkarannya. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik M2 4/5,6/5 dan berjari-jari. Berapa tadi jari-jarinya? Sama dengan 3 ya. Yaitu berarti X kurang 4/5 kuadrat ditambah Y kurang 6/5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Atau dijabarkan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2/5X dikurang 3/5Y ditambah 16/25 tambah 36/25 dikurang 9 kalau dikali 25 berapa, Nak? 9 kali 25. Berapa 9 kali 25? Ini bukan? Halo? Pasnya itu? Bisa dihitung anak-anak?
16/25 tambah ya, kalkulator lah ya. 16 tambah 36 dikurang 225. 173 itu ya. Kurang 10x kurang 15y kurang 173 sama dengan 0. Nah, untuk yang tidak bulat seperti ini, ya kita boleh tuliskan dalam bentuk bilangan bulat semua ya. Tapi ya kalau enggan juga membuat seperti ini, bisa aja sih. Tetap dalam bentuk pecahan seperti yang di atas. Kita coba periksa apakah sesuai dengan gambar ini ya. Kita lihat tadi 25x kuadrat tambah 25y kuadrat dikurang kurangnya berapa? Kurang 10 kurang 15 ya. Dikurang 10x. Oh, salah. Pas ya. Dikurang 10x dikurang 15y kurang 173 sama dengan 0. Salah. Ada kesalahan ini. Salahnya di mana tadi? Nggak sesuai. Coba diperiksa lagi. Ada nggak kesalahan angka di sini, anak-anak? Tujuh nih ya. 9 kurang 2 7 kan? Iya anak-anak? Ya, Pak. Nah, ayo tolong dibantu ya supaya lebih cepat nih. Ya, kalian aktif menggunakan penggaris roll atau apa di situ ya. Berarti 16, kalau ini 7 berarti ini jadi nggak bisa apa ya, 14/5 itu ya. Oke, coba 14 tambah 49 kurang 225, 160. 160 bagi 25 bisa nggak ya? Bagi 25, oke, bagi 5 kayaknya. 160 bagi 5, 32 ya. Oke, ini jadi, bentar, diperbaiki sedikit ya. X kuadrat tambah y kuadrat dikurang 2/5x dikurang 14. Kok ini 8 harusnya ya? Kok makin kecil? 8 ini ya? 2 kali 4 8 ya? 8/5x kurang 14/5y. Nah, ini kurang berapa? 32 kayaknya. Udah pas ini anak-anak? Sudah pas? Ayo, ada 20 nama anak. Ada 31 anak atau berapa anak di situ? Tolong dibantu menghitungkan ini aja ya. Berarti ini adalah 5x kuadrat ditambah 5y kuadrat dikurang 8x. Kalau salah silakan interupsi langsung. Kalau ada kesalahan hitung. Biar dicoba dulu kembali. Udah pas? Ya, Pak. Udah ya? Oke, kalau sudah kita periksa ulang ya, kita pastikan
Kita lanjutkan, kita periksa lagi di sini. Tadi lingkarannya adalah 5x kuadrat, 5y kuadrat, dikurang 8x, dikurang 14y, dikurang 32. Nah, udah nyambung dia ya. Berarti ini sudah oke gitu ya. Baik. Nah, seperti itu kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ada pertanyaan anak-anak untuk soal nomor 3 ini? Bisa? Nomor 4, di mana kedua, nggak kedengaran, ada tadi seperti suara mungkin. Apakah konfirmasi atau bertanya? Boleh dipastikan, nak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan. Ya, coba kita lihat di sini ya. Pertanyaannya tentukan koordinat, kemudian tentukan persamaan garis singgung kedua lingkaran di titik singgungnya, dan juga persamaan garis normalnya. Ada istilah baru di sini, ada garis normal, berarti ada garis yang nggak normal ya. Gimana kira-kira? Ada kalimat garis normal, berarti ada garis yang nggak normal. Iya nya? Garis normal apakah sama dengan gaya normal? Ya. Jadi perlu ada pendefinisian di sini ya, apa yang dimaksud dengan garis normal. Tapi sebelum sampai ke sana, kita akan coba menentukan koordinat titik di mana kedua lingkaran ini bersinggungan, ya. Cara pertama yang bisa kita lakukan adalah mungkin dengan menyelesaikan ya, menganggap L1 informasi yang diberikan merupakan persamaan kuadrat dua variabel. Jadi kita coba selesaikan itu. Pertama kita kurangkan ya. Langkahnya kurangkan kedua persamaan. Kurangkan L1 dengan L2. Kalau kita kurangkan L1 dengan L2 diperoleh apa? Diperoleh 8X tambah 6Y sama dengan minus 8. Ya kan? Oke. Maka kalau ini dibagi 8X sama dengan minus 3/4Y kurang 1. Ya. Oke. Nah, mungkin substitusi nilai X bisa Y juga ya ke persamaan lingkaran 2.
Tapi angkanya lebih kecil lingkaran 1. Bolehlah ke lingkaran 1 ya. Sehingga diperoleh, kalau masukkan ke lingkaran 1 berarti minus 3/4 Y kurang 1 dikuadratkan ditambah Y kuadrat dikurang 4 kali minus 3/4 Y kurang 1 dikurang 2Y sama dengan 4. Oke, ini hasilnya 9/16 Y kuadrat kurang 3/2 ya. Ya gak? 9/16 Y kuadrat dikurang 3/2 Y. Ditambah harusnya ya. Ditambah 3/2 Y ditambah 1 ditambah Y kuadrat ditambah dengan ini 3Y kurang tambah 4 kurang 2Y kurang 4 sama dengan 0. Silakan diperhatikan apakah ada kesalahan penghitungan. Aman? Ada kesalahan anak-anak? Oke, berarti ini sama dengan ini ya. Iya kan? Empatnya kita coret. Serep. Ini tambah 1. Oke. Kalikan 16 ini jadi 25Y kuadrat tambah, wah ini nggak enak angkanya ya. Kalau dikalikan dengan, coba ya, kalikan dengan 16/25 diperoleh apa ini? Y kuadrat. Kalau 16 bagi 25 berarti 8/5 ya. 8/5 Y tambah 16/25 sama dengan 0. Nah, ini kuadrat sempurna ini ya. Ini adalah Y tambah 4/5 kuadrat harusnya. Iya kan? Oke, berarti wah, Y-nya sama dengan minus 4/5. Kalau Y-nya minus 4/5 dan X-nya sama dengan minus 3/4 kali minus 4/5 kurang 1. Sama dengan berapa ini anak-anak? Dua per 5 ya. Minus, nggak kedengaran itu. Minus berapa? Minus 2/5. Jadi titik singgungnya adalah minus 4/5, minus 2/5. Nah, itu menggunakan cara pertama. Cara kedua mungkin kita boleh memanfaatkan karakteristik. Ya, kira-kira dia ini bersinggungan bagaimana? Kita periksa ya. Cara kedua, amati kondisi M1, M2,
hubungan lah ya, R1 dan R2. Ya, kita amati hubungannya ya. M1-nya berapa ini? Pusatnya. Sama seperti di atas, Bapak nggak tulis lagi. Pusatnya adalah 2,1. Jari-jarinya adalah, jari-jari pertama adalah akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat dikurang minus 4 sama dengan 3. M2 pusatnya adalah minus 6,4. R2-nya adalah akar dari 6 kuadrat ya, tambah 4 kuadrat kurang 12. Kurang jadi tambah ya. Kurang minus 12 sama dengan berapa ini? 8, Pak. 8 ya. Nah, lalu kita amati jaraknya. M1, M2 jaraknya adalah M1, M2 sama dengan akar dari ya 2 kurang 4, 2 kurang 6. Sebelum ini kalau kalian mencatat nanti, memperbaiki catatan, tuliskan rumus-rumusnya ya. 1 kurang 4 kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, 5 ya. Sama dengan 5 ya. Nah, jadi kita peroleh mutlak dari M1, M2 sama dengan mutlak dari R2 kurang R1 ya. Sehingga kedua lingkaran bersinggungan dalam. Ya toh? Tapi nggak ada gunanya ini ya. Kalau diketahui dia bersinggung dalam, apa gunanya? Oke. Nah, kondisi ini, kondisi gambarnya kan dia bersinggungan dalam. Lalu ada titik singgungnya di minus 4,5. Persamaan garis singgungnya apa? Coba kita lihat. Coba kita lanjutkan di sini ya. Kayaknya nggak ada kaitannya sih persamaan 2. Langkah kedua itu kita tentukan persamaan garis singgung. Kalau persamaan garis singgung lingkaran, gimana nih persamaan garis singgung? Ya, karena titiknya itu, karena titik minus 4/5 dan minus 2/5 berada pada lingkaran, maka persamaan garis singgungnya adalah pada lingkaran mana itu? Yang mana mau kita pakai? Nah, tadi yang pertama, sekarang yang kedua aja lah ya, sama nanti hasilnya itu ya. Sorry. Maka persamaan garis singgungnya adalah X1 X tambah Y1Y kurang 6X tambah X1 kurang 4Y tambah Y1 sama dengan 12. Ganti angkanya ya. Ganti X sama dengan minus X1 maksudnya ya. X1 sama dengan minus 4/5 dan Y1 sama dengan minus 2/5. Diperoleh minus 4/5X tambah kurang 2/5Y
kurang 6 kali X kurang 4/5 kurang 4 kali Y kurang 2/5 sama dengan 12. Kita kalikan 5 lah ya, biar minus 5 mungkin ya. Kalau kalikan minus 5, ini jadi 4X tambah 2Y. Oke, kita tulis lah ya. Kalikan minus 5, sehingga diperoleh 4X tambah 2Y tambah 6 kali X kurang 4 tambah 4 kali Y. Enggak ya. 5X kurang 4, 4 kali 5Y kurang 2 sama dengan 60 ini ya. Oke. Coba 4X tambah 2Y tambah 30X kurang 24 tambah 20Y kurang 8 sama dengan kurang 60 sama dengan 0. Berapa ini? 34X 34X tambah 22Y. Berapa itu? Pak. Hah? Misi, Pak. Iya, silakan. Yang 60 dikali 5 minus 60 dikali minus 5. 12 kali minus 5 minus 60, Pak. Oke, mantap. Ada lagi yang salah hitungannya? Udah sesuai? Coba berapa ini? 60 kurang 32. Berapa 60 kurang 32? Gak ada yang jawab. 60 kurang 32. Bapak kok stuck nih? 28 ya? Ada yang salah lagi hitungannya, anak-anak? Ini mana? Oh, ini terbalik ya. X-nya minus 2. Percuma ada 31 anak. Hai anak-anak, ada 31 di sini. Jangan biarkan Bapak sendiri mengerjakan. Bapak sangat ceroboh. X-nya kan yang minus 2/5 kan? Iya gak? Oke. Iya, Pak. Astaga, 31 orang anak. 33 ya? Bapak asumsikan ada 33-nya di ruang Zoom ini. Kita mulai dari awal lagi. Kembali dari 0 ya. Dimulai dari 0 lagi nih. Kurang 2. Ini kurang 4. Oke, berarti kalau itu kurang 2 kurang 4. Ini jadi 2. Ini jadi 4. Ini 5X kurang 2. Ini 5X kurang 4. Oke, kita jabarkan ini 2, 4, 30X kurang 12, 20Y kurang 16. Berarti 32X tambah 24Y. Nah, nanti kalian akan melihat kesia-siaan di sini. 60 kurang berapa? 60 kurang 28 anak-anak. 32 ya. Berapa ini? 8X tambah 6Y tambah 8 sama dengan 0. Atau kalau mau kita buat Y sama dengan, boleh ya. Y sama dengan minus Y-nya sama dengan
minus 4, ya, 4/3 X, minus 4/3 X, maaf, kurang 1. Jadi X-nya hilang. Ini juga itu ya. Ini. Salah ya? Sama ya, sama ini enggak ya? Atau jangan-jangan ini salah? X-nya. Oke, kayaknya ini udah benar sih. Kalau di sini, iya. Ya, sama ya. Sama nggak? Halo, anak-anak. Sama kan? Sama kan? Nah, jadi kalau kamu punya nanti sebarang lingkaran gini ya, nggak harus bersinggungan ya. Bebas aja, nggak ada masalah. Bapak ambil, misalkan ini tadi M1 kan. Misalnya ini M1 ya. Nah, di line M1B ini. Nah, kamu punya lingkaran yang lain ya di sini, misalnya ini M2 lah ya. Nah, M2. Nah, kalau dia berpotongan atau bersinggungan atau bagaimanapun dia, katakan di sinilah ya. Nah, ini ya. Nanti kan ini ada titik potongnya ya. Oke, titik potongnya ini kita buatlah ini PQ ya. PQ. Misalkan keduanya berpotongan di titik A dan B. Tab. Persamaan garis singgung itu ya adalah pengurangan 2 garis itu. Kalau itu kan garis singgung ya. Kalau dia bersinggungan kan garis singgung. Kalau lebih lanjut lagi namanya ini tali busur kalau dia berpotongan gitu. Bisa? Nah, ini. Kalau dia situ kan bersinggungan ya. Bayangkan itu bersinggungan aja, nak. Atau kalau ini berpotongan. Nah, gitu. Jadi ya itu hanya pengurangannya aja, nggak usah capek-capek cari proses ini, cari titik singgungnya bagaimana gitu ya. Langsung aja. Kalau pertanyaannya adalah persamaan garis singgung di titik singgungnya atau persamaan tali busur. Ya. Nah, yang berikutnya ada namanya garis normal. Nah, apalah itu garis normal itu? Dari sebuah garis singgung, apa yang dimaksud dengan garis normal? Coba, anak-anak. Melalui garis singgung dan tegak lurus garis singgung. Yeah. Jadi, kalau kita punya lingkaran, bisa dibuat garis singgungnya, maka garis normalnya tegak lurus ya. Iya. Kan gitu ya. Nah, bayangkan kamu ingat kembali ya analogi Bapak di awal bahwa ya ini sebenarnya kita membahas fisika dari sudut pandang matematis, khusus objeknya lingkaran. Ya, khusus objeknya lingkaran. Sehingga kalau kita punya ini garis singgung, ya nggak harus lingkaran ya. Maka kalau ini vektor, kan ada, kalian belajar vektor kan? Kalau itu adalah vektor kecepatan objek, maka ada selalu gaya normal yang tegak lurus dengan arah gaya. Iya nggak? Gitunya kira-kira? Itunya yang kalian pelajari atau adakah konsep yang berbeda yang Bapak sampaikan? Kan kira-kira gini, misalnya ini adalah kecepatan
Udah belajar kalian gerak parabola? Gerak lingkaran? Gerak melingkar udah belajar kalian? Halo, anak-anak? Halo, anak-anak. Udah belajar kalian gerak melingkar? Udah ya? Oke, jadi ibaratnya ini arah gerak kan? Tegak lurus kan? Maka yang gaya normalnya itu adalah kalau di fisika kan gaya normal ya, yang tegak lurus kan? Iya nggak ya? Salah ya? Iya nggak? Iya tahu nggak? Nah jadi ya sama juga. Nah kalau di matematik namanya apalah itu? Yang tegak lurus itu? Ya garis apa namanya nih? Garis diameter ya. Oke, sedikit lagi ya. Jadi ya sama aja sebenarnya kalau mendapatkan persamaan itu boleh saja Maaf, Pak. pakai konsep ya. Udah jam 10:02, Pak. Bisa kita istirahat dulu. Iya. Iya, sedikit aja bisa Bapak tutup? Baik, Pak. Baik, Pak. Bisa Bapak tutup? Kan Bapak bilang sedikit aja biar langsung balikkan ke sini. Bapak baca tadi ya. Nah, jadi kalau dia tadi kalau ini ada dua cara untuk mendapatkan garis itu. Yang pertama, bisa aja kamu melalui titik ini dan tegak lurus garis singgungnya, tapi bisa aja langsung jarak yang garis yang melalui pusat kedua lingkaran. Ya, yaitu apa? Y kurang 2 ya. Misalnya Y kurang 2 per Y kurang H1 itu ya. H2 kurang H1 sama dengan X kurang K1. Ini K, maaf ya. Ini Bapak buat K. Ini K. Ini K. Ini H1. H2 kurang H1. Oke? Gitu. Selamat pagi.